Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12 yang kami hormati, izinkan kami untuk atas perintah pimpinan yang di pembukaan tadi berkaitan dengan kinerja SDM, izinkan kami untuk memulai pertanggungjawaban terhadap realisasi anggaran 2025. Seperti kita rapat bulan November tahun 2025 tentang kinerja Kementerian SDM, penyerapan anggaran waktu itu kami janjikan akan di sekitaran di atas 90%, dan alhamdulillah itu realisasinya 91,32%, dan sisanya sebagian itu diblokir dibintanglah oleh Kementerian Keuangan kurang lebih sekitar 1,5 triliun rupiah. Itu dari sisi anggaran, dan penyerapan anggaran sebanyak ini melahirkan beberapa target kinerja kita. Yang pertama, dalam APBN 2025 target migas kita sebesar 605.000 barel per day, dan alhamdulillah pimpinan kami laporkan bahwa lifting minyak kita pada 2025 sebesar 605,3 barel per day. Artinya target RAPBN 2025 mencapai target, ada kelebihan sedikit. Itu dari sisi lifting minyak. Kemudian untuk gas bumi pimpinan kami laporkan, sekalipun di awal tahun kita ada rencana mengalami defisit antara konsumsi kita dan produksi, bahkan sempat kita merencanakan untuk melakukan impor, tapi dengan kerja keras dari tim kementerian, SKK Migas dan juga beberapa BUMN kita, alhamdulillah di 2025 tidak ada impor LNG, dan untuk gas kita mencapai sekitar 964 MBOPD selama tahun 2025. Yang berikut, pemanfaatan gas bumi kita itu 31% kita ekspor, karena mereka sudah sebelum POD sudah melakukan kontra, sementara 69% itu untuk konsumsi dalam negeri. Jadi saya ulangi, dari total gas bumi yang dihasilkan, 69% itu menjadi konsumsi dalam negeri, 31% kita ekspor. Dan dari 69% tersebut, sekitar 37% sampai 38% itu untuk hilirisasi dalam rangka penciptaan nilai tambah dan sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang berikut, kami juga laporkan bahwa pemanfaatan batu bara selama 2025 kurang lebih sekitar hampir 800 juta ton, itu 65% ekspor, kemudian domestiknya sekitar 35% domestiknya. Pimpinan kami juga laporkan baruan energi nasional ada kenaikan kurang lebih sekitar 1,1% dengan tambahan sekitar 1,3 gigawatt. Ini adalah terbesar selama 5 tahun terakhir. Memang kalau kita lihat persentasenya memang tidak terlalu besar, karena di tahun 2025 itu ada terjadi penambahan 7 gigawatt listrik yang dari fosil dan batu bara. Kami juga laporkan bahwa realisasi kebijakan mandatori biodiesel di tahun 2025 itu sebesar 14,2 juta kiloliter, dan dengan keberhasilan mandatori B40, sekarang BBM kita di tahun 2025 kita impor solar itu tinggal kurang lebih 5 juta kiloliter, dan sekarang di 2026 kami rencanakan tidak lagi akan melakukan impor solar, khususnya C48, karena antara konsumsi
dan produksi dalam negerinya sudah seimbang, seiring dengan blending dengan B40. Kemudian kami juga laporkan kepada pimpinan bahwa untuk realisasi PNBP, ada nggak PNBP kita? PNBP kita untuk di sektor minerba itu dari target sekitar 127,4 triliun target dalam APBN, kemudian capaian di realisasi sebesar 138,3 triliun, artinya mencapai target bahkan melebihi target. Kemudian PNBP di migas belum kita hitung secara final karena harga ICP dunia. Jadi yang APBN itu putuskan waktu kita di dalam RAPBN 2025 harga ICP itu adalah $82 per barel. Dalam kenyataannya transaksinya rata-rata kurang lebih sekitar $68. Jadi pasti target pendapatannya pasti di bawah. Kami juga laporkan pimpinan bahwa untuk konsumsi listrik per kapita itu naik dari 2024 sebesar 1.411, 2025 itu menjadi 1.584 kWh per kapita. Jadi ini ada kenaikan konsumsi. Nah, di program 2025 kami juga menyampaikan bahwa kita mendapat alokasi anggaran kurang lebih sekitar 4 triliun untuk masuk pada program listrik desa. Kita tahu bahwa ada sekitar 5.700 desa yang belum ada listriknya, kemudian 4.400 dusun yang belum ada listriknya. Dengan program 2025 listrik desa mampu kita menyelesaikan sebesar 1.516 lokasi dengan bantuan pemasangan langsung sebesar 205.968 rumah tangga. Nah, sementara proyek-proyek strategis yang lain yang kita resmikan di 2025 adalah terkait dengan hilirisasi listrik desa dan beberapa peresmian energi baru terbarukan. Berikut kami akan, itu yang untuk 2025. Kemudian untuk 2026 kita akan mendorong, pertama adalah program B40 tetap berjalan dan lifting kita untuk 2026 sebesar 610.000 barel yang dimasukkan di dalam RAPBN. Nah, izin pimpinan kami laporkan bahwa kita di awal tahun ini mengalami ada sedikit musibah kecil di Sumatera. Pipa kita bocor yang kehilangan potensi loss kurang lebih sekitar 2 juta barel di awal tahun. Jadi pipanya yang bocor, tapi ini saya akan langsung memberikan sanksi kepada pejabat yang ada di ESDM dan di BUMN terkait, karena saya anggap itu sebuah, betul dari kecelakaan, tapi ada sebuah ketidakikhtiaran dari kami. Tapi apapun ceritanya itu kesalahan kami. Nah, bagaimana cara kemudian kita untuk meningkatkan lifting? Beberapa langkah-langkah yang kita sudah lakukan. Yang pertama adalah, slide-nya nggak bisa ya? Oh, tampilannya kurang paten ini kalau. Gangguan teknis. Ya. Ini hujan kali ini. Sambil layar tadinya kalau ada bisa lihat, saya mau tampilkan tentang apa langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan untuk bisa meningkatkan. Oh, sudah. Sudah kuning sekali. Kok ada warna hijau-hijaunya ya, juga sedikit ya. Baik, Bapak Ibu semua, program strategi ketahanan energi ke depan adalah program listrik desa. Kita
kembangkan terus karena target Bapak Presiden yang memerintahkan kepada kami 2029 seluruh desa dan dusun harus semuanya selesai. Jadi ini yang kita akan lakukan. Kemudian yang kedua adalah slide berikut. Terus. Ini. Nah, slide yang kedua lagi. Hal yang kedua adalah meningkatkan program lifting dengan 3 metode. Yang pertama adalah sumur-sumur tua kita tetap melakukan reaktivasi terus. Bahkan sekarang untuk 40.000 lebih sumur masyarakat, sebagian sudah kita izinnya keluar, seperti di Jambi, di Sumsel, sekarang di Jawa Tengah. Sekarang kita mempercepat proses perizinannya agar mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting. Yang kedua adalah intervensi teknologi juga berjalan dengan baik kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana yang POD sudah selesai kita juga melakukan percepatan. Ini kita sudah panggil dengan semua K3S. Yang berikut saya mau sampaikan tentang program mandatory biodiesel dan bensin. Coba minta slide-nya dong. Bapak Ibu semua, saya melaporkan bahwa 2016 ketika proses kita belum memulai biodiesel diawali dengan B10 waktu itu. Total konsumsi kita sekarang untuk solar itu kurang lebih sekitar 38 sampai 39 juta kiloliter per tahun. Nah, dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter, maka 2026 kita tidak lagi, saya ulangi, tidak lagi kita melakukan impor solar. Tetapi kalau C51 sekarang kita lagi mendesain mesinnya, itu nanti di semester kedua baru tidak melakukan impor. Jadi semester 1 tetap C51 tetap kita impor. Tapi volumenya tidak banyak. Kemudian untuk 2026 ini juga telah kita merancang untuk 2027 tidak lagi kita melakukan impor bensin yang Iron 92, 93, 95. 92, 95, 98. Nah, ini kita akan selesaikan nanti di akhir 2027. Supaya apa? Kita tidak lagi terlalu banyak mengimpor produk. Tapi nanti yang kita ke depan adalah kita impor adalah crude-nya. Aftur juga demikian. Jadi aftur untuk 2026 sekarang kami dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar yang 1,4 juta dikonversi menjadi bahan baku dalam membangun aftur agar 2027 betul-betul kita sudah tidak melakukan impor aftur solar C51, kemudian bensin yang around 92, 95 dan 98. Jadi tinggal kita impor itu yang around 90 aja yang untuk subsidi. Itu untuk BBM. Bapak Ibu semua kami sampaikan bahwa untuk program 2026 kita mendapat dalam DIPA kita itu anggaran kita sebesar 10,12 triliun rupiah. Tetapi dari 10,12 triliun rupiah tersebut setelah dilakukan efisiensi penyisiran dari Kementerian Keuangan tinggal 9,34 triliun rupiah. Dan ini kita dorong untuk membangun listrik desa, kemudian kita bangun pipa, kemudian jargas, dan beberapa program-program kerakyatan lainnya. Saya pikir itu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12 yang kami hormati, yang perlu kami laporkan terkait dengan program 2025 dan apa yang akan dilakukan di 2026.
Demikian kami mohon arahan masukan untuk penyempurnaan dalam rangka program-program kerja kita di 2026 sehingga target kita bisa kita capai. Demikian, terima kasih.